Oke, saudara, pagi ini kita mau merenungkan tema minggu kita ini. Ya, minggu ini kita mempunyai tema penuh Roh Kudus dan menghasilkan buah. Ya, jadi kita mau fokus bagaimana Roh Kudus menolong kita bisa menghasilkan buah. Ya, nah banyak orang hanya penuh Roh Kudus, terus saudara, dia dipakai dalam karunia-karunia. Itu nggak salah, itu bagus. Ya, tapi ujungnya yang paling penting adalah kita penuh Roh Kudus harus menghasilkan buah. Nah, hari ini kita belajar bagaimana kita bisa penuh Roh Kudus dan menghasilkan buah. Itulah Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Nah, nanti saudara baca lengkapnya perikop ini, dibaca ulang-ulang. Nah, nanti saudara akan dapat, saudara, bagaimana kita penuh dengan Roh Kudus dan menghasilkan buah. Nah, ada 3 langkah yang harus kita praktekkan, saudara, agar kita dipenuhi Roh Kudus dan menghasilkan buah. Yang pertama, mari kita lihat berikutnya, PowerPoint berikutnya. Ya, dikatakan ya, kita harus dipenuhi Roh Kudus sepanjang hari. Ya, tadi saudara, itu penting sekali yang teman-teman doakan. Jangan fokus mengalahkan daging dengan kekuatan kita, saudara. Kita pasti gagal. Fokus kita sepanjang hari dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya. Nah, ayat ke-16 bilang, maksudku ialah hiduplah oleh Roh. Ya, hidup oleh Roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, saudara, ini penting. Kalau kita penuh terus dengan Roh Kudus, nah, kekuatan Roh Kudus begitu menggerakkan kita, menguasai kita, ya, mengendalikan hidup kita, sehingga saudara kekuatan Roh begitu kuat sampai saudaraku keinginan daging kita mati. Kenapa, saudara? Karena lebih kuat kekuatan Roh dalam diri kita. Maka Dia yang mematikan daging itu. Bukan kita lagi, saudara. Roh Kudus itu tanggung jawab kekuatannya Dia yang saudara mematikan kedagingan itu. Jadi jangan kita yang coba lakukan. Kalau kita coba lakukan, kita pasti akan kalah. Kita akan, saudaraku, akhirnya jatuh dalam perbuatan-perbuatan daging. Jadi fokus kita dipenuhi roh sepanjang hari. Nah, kita lihat saudara, contoh di Alkitab siapa ini? Barnabas. Ya, Barnabas itu dia sebenarnya namanya Yusuf. Tapi karena dia begitu penuh Roh Kudus, saudara, sampai dia diberi julukan Barnabas. Nah, bar artinya anak dari, ya. Nabas itu parakletos, ya, atau penghibur. Jadi dia anaknya si penghibur. Siapa penghibur itu? Roh Kudus. Makanya dia begitu penuh Roh Kudus sampai saudara, ya, dia disebut anaknya Roh Kudus. Kenapa? Karena kalau kita lihat hidupnya Barnabas, dia mencerminkan sifat-sifat Roh Kudus. Dia mengekspresikan sifat-sifat Roh Kudus. Ya, nah inilah buah Roh. Saudara, dia begitu penuh dengan Roh Kudus sampai buahnya Roh Kudus nampak dalam dirinya. Buahnya Roh Kudus nyata dalam dirinya. Makanya Barnabas disebut orangnya baik. Karena apa, saudara? Karena dia penuh dengan Roh. Jadi, saudara, mari kita belajar dari Barnabas. Barnabas itu ya dipenuhi Roh Kudus bukan sebagai program. Ya, seminggu sekali, oh kita mesti penuh Roh Kudus.
sebulan sekali, ya, ada orang setahun sekali, ada orang kalau udah babak belur baru saudaraku penuh Roh Kudus. Nah, ini dia. Kalau Barnabas enggak, saudara. Dia tiap hari penuh Roh Kudus. Sepanjang hari, 24 jam dia penuh Roh Kudus. Makanya saudara, dia menghasilkan buah, ya, buah roh. Nanti kita lihat apa itu buah roh. Nah, jadi yang pertama, saudara, kita mesti dipenuhi Roh Kudus sepanjang hari. Nah, coba saudara evaluasi, udah berapa minggu ini kita belajar kepenuhan Roh Kudus, kita udah praktek belum? Tiap hari dipenuhi Roh Kudus. Ya, 24 jam sehari. Bahkan tidur pun kita dipenuhi Roh Kudus, ya. Nah, itu baru kita bisa menghasilkan buah, ya. Jadi ini kunci yang pertama. Nah, kunci yang kedua, ayat berikutnya. Kita lihat lagi slide berikutnya. Langkah yang kedua, ya, kita mesti dipimpin roh sehingga kita tidak lagi menggunakan kekuatan daging. Ya, nah ayatnya ayat 18 Galatia 5, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya. Nah, apa artinya dipimpin oleh roh? Oke, kita sering berpikir dipimpin oleh roh itu hanya ya udah Roh Kudus di depan kita, mimpin kita, ya. Kita ikut gitu ya. Nah, kadang-kadang Roh Kudus ke kanan, kita nggak mau, kita ke kiri. Kita pikir gitu, saudara. Ya, memang dipimpin Roh itu harus ya ada bagian kita, ada bagian Roh Kudus. Tapi saudara, dipimpin Roh itu sebenarnya mungkin 90% peranan Roh Kudus. Kita cuma 10%. Ya. Jadi dipimpin itu istilah lainnya dalam bahasa Yunani, ya, artinya arti yang lainnya, ya, bukan dipimpin kayak apa orang jalan di depan kita, kita dipimpin, ya. Itu ya betul ada benernya, tapi lebih tepat dibawa oleh roh, ya. Jadi ago itu lebih banyak diterjemahkan dibawa. Dibawa, tahu ya, kayak saudara dibawa sama polisi, ya, dibawa sama polisi ke polsek, tahu ya gimana caranya? Polisinya nggak jalan di depan, saudara ikut di belakang, kabur, ya. Kalau dibawa itu gimana? Dirantai dulu, ceklek, ya, dirantai, jalannya dekat sama dia, ya. Nah, polisinya nggak akan biarin saudara kemana-mana, nggak akan, karena saudara dirantai sama dia. Ya, dibawa, itu dia dipimpin roh itu, saudara. Jadi dipimpin roh itu artinya dia dekat sekali sama kita, dia nempel sama kita, dia pegang kita sampai kita nggak bisa kemana-mana, saudara. Ya, ya kalau saudara mau kemana-mana, ya dia juga nggak maksa saudara. Tapi dia begitu dekat, dia pimpin saudara. Nah itu, saudara dibawa sama dia. Jadi terjemahan lain yang juga cukup bagus adalah dibawa. Kayak polisi membawa apa penjahatnya, saudara. Dibawa, itu dia. Ya, saudara, dipimpin roh itu artinya. Nah, dipimpin roh terjadi kalau kita penuh Roh Kudus dulu. Ya, yang tadi. Kalau udah penuh Roh Kudus, kita pasti dipimpin roh. Ya. Nah, dia yang berinisiasi. Mungkin dia 90%, saudara hanya 10%. Ya. Nah, saudara kalau udah dipimpin roh, udah apa yang terjadi, saudara? Kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat lagi. Nah, apa artinya, saudara? Nah, hidup menurut hukum Taurat itu artinya gini. Ini orang yang belum lahir baru, saudara. Ya, kita harus hidup. Wajib kita hidup menurut hukum Taurat, di bawah hukum Taurat, dikuasai oleh hukum Taurat. Nah, hukum Taurat itu apa, saudara? Kita mentaati perintah-perintah Tuhan ya sebagai kewajiban. Sekali lagi, kita mempraktekkan
hukum-hukum Allah itu dengan kekuatan diri kita sendiri sebagai kewajiban. Ya, jadi saya wajib taat sama perintah Tuhan, tapi dengan kekuatan sendiri. Nah, saya mau tanya saudara, kalau kita mentaati 10 perintah Allah dengan kekuatan kita, gagal apa berhasil? Gagal. Karena tidak ada satupun orang benar, menjadi benar karena melakukan hukum Taurat. Ya, kenapa? Karena manusia yang berdosa, saudara, itu saudara tubuhnya ini lemah, dagingnya ini lemah. Karena daging ini lemah, saudara, dia nggak bisa taat sama hukum Taurat. Ya, dia coba mentaati Taurat, gagal lagi. Coba mentaati Taurat, gagal lagi. Ya, maka akhirnya, saudara, Tuhan pensiunkan daging kita, saudara. Ya, maka dia mati di kayu salib dalam bentuk ya tubuh seperti kita. Ya, dan dia menjatuhkan hukuman kegagalan kita di dalam tubuhnya, saudara. Supaya kita tidak lagi dituntut oleh hukum Taurat. Karena tuntutan hukum Taurat itu, kalau kita gagal adalah kita binasa, saudara. Mati. Nah, Yesus pikul akibat dari kegagalan kita mentaati hukum Taurat. Maka, saudaraku, Tuhan Yesus batalin ya hukum Taurat itu, saudara. Kita tidak wajib lagi mentaati Taurat dengan kekuatan kita. Dengar baik-baik ya, dengan kekuatan kita. Tapi sekarang, saudara, kita bisa menggenapi ya semua hukum Taurat dengan kekuatan Roh. Dengan kekuatan Roh. Nah, makanya kalau Roh Kudus yang bawa kita, saudara, ya menggerakkan hidup kita, dia yang memampukan kita mentaati hukum Taurat sehingga kita berbuah, saudara. Kita menghasilkan buah. Nah, mari kita dipimpin oleh Roh. Sekali lagi, dipimpin oleh Roh bisa diterjemahkan dibawa oleh Roh. Kayak polisi tadi bawa, saudaraku, orang yang ditangkap dengan apa dulu, saudara, dikasih apa? Dirantai tangannya ya. Di apa itu, saudaraku, digari istilahnya. Kemudian dia bawa. Nah, itulah, saudaraku, dipimpin oleh Roh. Kita dibawa ya, bukan dipimpin dari jauh. Dia mimpin kita di dalam kita. Kita nyatu sama dia, kita udah dirantai sama dia, diborgol, betul. Ya, saudara. Nah, coba lihat kiri kanan, ada yang udah diborgol Roh Kudus, ada yang masih lepas, saudara. Nah, mari kita biarkan diri kita diborgol, itu dia. Ya, diborgol oleh Roh Kudus sehingga apa, saudara? Kita menggenapi Taurat dengan kekuatan Roh. Jadi Roh Kudus yang menggerakkan kita, saudara. Ya. Nah, Roh Kudus yang menggenapi ya apa? Hukum Taurat dengan kekuatan dia, bukan dengan kekuatan kita. Nah, sama juga dalam Roma 8 kita baca ayat 12 ya dan 13. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang yang berhutang bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Nah, daging udah dipensiunkan, saudara. Karena dia nggak bisa apa-apa, saudara. Gagal. Maka Tuhan, saudara, mati di kayu salib supaya kita nggak berhutang lagi kepada daging untuk hidup menurut daging. Ya. Nah, ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Jika oleh Roh, sebaliknya, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Wow, ini keren banget, saudara. Nah, jadi, saudara, kita jangan coba lawan dosa dengan kekuatan daging. Ya, karena kita akan gagal, jatuh bangun terus kalau kita lawan daging, saudaraku, dengan kekuatan daging. Ya, nggak bisa, saudara. Jangan kita coba taat kepada hukum Taurat dengan kekuatan daging, gagal. Ya, kenapa? Nah, kita ulangi lagi, saudara, next berikutnya. Kita ulangi lagi Roma 7 dan Roma 8. Nah, saudara,
tahukah saudara, selama kita punya tubuh yang ada ini, saudara, tubuh yang belum tubuh kebangkitan, ya, kecuali nanti udah dapat tubuh yang mulia, tubuh kebangkitan, kita masih dikuasai oleh hukum dosa namanya. Nah, itulah saudaraku yang membuat kita jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Kenapa? Nah, kita baca Roma 7 ayat 21 dulu. Demikian, aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, nah aku di sini siapa, saudara? Aku itu rohnya si Paulus yang udah lahir baru. Ya, kalau belum lahir baru, akunya nggak kayak begini. Aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat ada padaku. Wow. Sebab di dalam batinku, nah ini rohnya dia, aku suka akan hukum Allah. Apa itu hukum Allah? 10 perintah Allah, Taurat. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, nah ini, di dalam tubuh saudara yang belum sempurna ini, yang saudaraku belum tubuh kebangkitan ini, ya, dia bilang apa, saudara? Ya, aku melihat hukum yang lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, membuat aku menjadi tawanan. Nah, ini dia, tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Nah, saudara, katanya tubuh kita ini dikuasai oleh hukum dosa. Ya, bukan cuma dosa, tapi hukum dosa. Nah, hukum saudara bisa ganti dengan kuasa, boleh. Kuasa dosa. Nah, hukum dosa itu apa, saudara? Kenapa disebut hukum? Ya, di dunia ini ya banyak hal yang disebut hukum. Hukum adalah prinsip yang berlaku umum, ya, saudara, dan dia konstan. Ya, berlaku umum konstan. Nah, salah satunya contohnya gravitasi. Makanya disebut hukum gravitasi. Ya, hukum. Kenapa hukum, saudara? Karena dia bekerjanya konstan. Ya, coba gravitasi kerjanya konstan nggak? Konstan. Ya, benda apa aja, saudara, asal ada beratnya, pasti ditarik jatuh ke bawah. Betul? Ya, kalau nggak percaya, tapi jangan ya, saudara lompat aja dari gedung ya lantai 13. Itu saudara akan ngalamin gravitasi itu nyata banget. Ya, dan itu hukum. Nggak peduli yang lompat untung, ya walaupun dia namanya untung, dia nggak akan untung dalam hal ini, saudara. Yang lompat boleh wiwit, jatuh. Yang lompat edileo, jatuh. Tidak pilih bulu dia, itulah hukum. Dia berlaku umum. Ya, terus apa, saudara? Dia konstan. Kalau pagi-pagi saudara lompat dari gedung 13 lantai, jatuh, mati, ya kan? Nah, kalau jam 12 siang, jatuh. Malam, jatuh. Karena hukum itu nggak pernah istirahat. Ya, dia nggak ada jam istirahatnya. Dia kerja konstan terus, saudara. Ya, kepada siapa saja, di mana saja, kapan saja, konstan. Ya, nah demikianlah, saudara, dalam tubuh kita ada hukum dosa. Ya, dia disebut hukum, saudara. Dia berlaku umum. Sudah lahir baru atau belum lahir baru, hukum ini bekerja, saudara. Ya, dia tarik kita berbuat dosa, selalu jatuh lagi dan jatuh lagi. Ya, dia umum, saudara. Dia berlaku untuk siapa aja. Kedua, kapan aja, ya, saudara ditarik berbuat dosa, asal tubuhnya masih tubuh yang begini, belum kebangkitan. Ya, dan di mana aja. Ya, saudara lompat dari gedung lantai 13, saudara, di Jakarta jatuh nggak? Jatuh. Di Solo jatuh juga. Nggak mentang-mentang Solo jatuhnya pelan. Solo, Bung, semuanya pelan. Nggak begitu. Ya,
Itu namanya hukum, nggak pilih bulu dia, saudara. Ya, dia akan tarik terus semua orang jatuh ke bumi ini. Itulah hukum gravitasi. Nah, demikian juga dosa, saudara. Dia tarik kita jatuh lagi, bikin dosa lagi, bikin dosa lagi, ya, karena dia konstan bekerjanya. Nah, sesuatu yang konstan harus dikalahkan oleh yang konstan. Kalau saudara lawan yang konstan, ya saudara, dengan yang tidak konstan, siapa yang menang? Dijamin yang konstannya menang. Nah, hukum dosa itu konstan bekerjanya dalam tubuh saudara. Nah, untuk lawan dia enggak boleh pakai kekuatan yang tidak konstan. Ya, yaitu kekuatan kita sendiri, enggak bisa. Contoh, pulpen ini saudara. Kalau saya mau coba tahan dia supaya enggak jatuh ini, saya taruh di telapak tangan saya, saudara. Betul kelihatannya dia enggak jatuh. Tapi nanti ada waktunya dia jatuh, saudara. Kenapa? Karena yang konstan ini, gravitasi, pasti mengalahkan yang tidak konstan. Nah, kekuatan saya tidak konstan. Kenapa? Saya bisa capek. Ya, satu waktu saya lemes, aduh capek nih. Aduh, akhirnya saya nyerah. Begitu saya nyerah, jatuh pulpen ini. Teng. Kenapa? Karena dia konstan. Dia nggak pernah, saudaraku, berhenti bekerjanya. Nah, itulah orang yang coba lawan dosa, saudara. Dia lawan sesuatu yang konstan. Sedangkan dia nggak konstan. Dia pasti kalah. Nah, contohnya dua benda ini di gambar ini, saudara. Balon dan pesawat. Kalau saya, saudara, lepaskan balon yang isinya ya gas biasa aja, ya udara biasa aja, dan pesawat ini ya tidak bergerak, mesinnya mati. Saya taruh di tengah udara, bergeraknya kemana mereka? Ke bawah, jatuh pasti. Kenapa? Karena ada hukum gravitasi yang konstan, ya konstan, saudara. Dia tarik terus ke bawah, tarik terus, jatuh pasti. Ya, nah itulah hidup kita, saudara. Jadi, saudara, kalau kita mau coba lawan dosa dengan kekuatan kita yang tidak konstan, kita pasti kalah. Kita jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Nah, itulah Roma 7. Roma 7 ayat 14 mulai sampai ayat 25 itu untuk orang yang udah lahir baru. Udah. Paulus ngomongin dirinya yang udah lahir baru, saudara. Tapi dia belum ngerti bagaimana harus hidup penuh Roh Kudus terus-terusan. Dia nggak ngerti harus dipimpin Roh Kudus terus-terusan. Dia belum ngerti itu, saudara. Dia masih muda rohani. Makanya Paulus ngalamin jatuh bangun itu, saudara. Ya, bertahun-tahun dia bisa jatuh bangun. Nah, gawatnya ada orang Kristen, saudara. Sampai 20 tahun jatuh bangun terus. Ya, kalah terus sama pornografi. Kalah terus sama marah-marah. Kalah terus, saudaraku, sama kepahitan. Kalah terus, saudaraku, sama kuasa dosa yang bekerja dalam tubuhnya ini. Sehingga menghasilkan perbuatan-perbuatan daging. Kalah terus. Ya, nah gimana supaya menang? Nah, supaya menang, praktek Roma 8, saudara. Roma 8 ya yang tadi kita bahas, ya dipenuhi Roh Kudus sepanjang hari, dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, ini dia, ya Roma 8. Nah, gimana supaya balon tadi, saudara, jangan jatuh ke bawah? Nah, gimana caranya? Gimana supaya pesawat tadi nggak jatuh ke bawah? Nah, kalau untuk balon dulu ya. Nah, kita ya isi balon ini dengan gas ringan, yaitu helium. Coba deh, kalau balon ini diganti, diisi dengan gas helium. Apa yang terjadi, saudara? Nah, gas helium itu ringan. Maka terjadilah hukum yang lain, saudara. Hukum ini, ya hukum gas ringan, menyebabkan gaya angkat ke atas yang lebih kuat dari gaya gravitasi, saudara.
Maka balon ini kalau dipenuhi dengan helium, ya dia naik ke atas. Karena bukan balon lagi yang melawan gravitasi, yang melawan gravitasi hukum yang lain, hukum gas ringan. Maka balon ini naik, saudara. Haleluya. Demikian juga kita. Kalau kita diisi dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, saudara, Roh Kudus ya akan menolong kita mengalahkan hukum dosa. Karena di dalam Roh Kudus ada hukum yang lain, saudara. Nah, yang konstan juga. Yang konstan lawan yang konstan. Pasti hukum dosa kalah. Karena ada hukum atau kuasa roh. Nah, makanya itulah Roma 8 ayat 2. Ya, Roma 8 itu bicara hukum roh. Ya. Nah, bahasa terjemahan barunya nggak ada kata hukum. Tapi kita lihat dalam BIMK, ya. Bahasa Indonesia yang sederhana, mudah dimengerti, sebab hukum roh Allah. Nah, ini dia, hukum roh Allah membuat kita hidup bersatu dengan Kristus, sudah membebaskan saya dari hukum yang menyebabkan dosa dan kematian. Ya, nah ini dia, saudara. Jadi hukum roh sekarang yang lawan hukum dosa. Ya, siapa yang kalah? Hukum dosa kalah. Yang mengalahkan dia bukan kekuatan balon lagi, saudara. Yang mengalahkan dia kekuatan hukum yang lain. Nah, demikian juga kita, saudara. Yang mengalahkan ya hukum dosa bukan kita lagi. Hukum roh, kekuatan roh, kuasa roh. Itu yang mengalahkan hukum gravitasi. Nanti kita lihat loh, kok hidup saya ya bukannya ditarik ke bawah, malah kita bisa mengalahkan kuasa dosa itu, saudara. Inilah kemenangan sejati, ya. Puji Tuhan, sama kayak pesawat. Saudara, pesawat ini supaya jangan jatuh gimana? Mesinnya mesti dinyalain, saudara. Nah, kalau mesinnya nyala, ada power, maka pesawat ini bergerak. Waktu dia bergerak, saudara, di sayapnya terjadi hukum yang lain. Namanya hukum aerodinamika. Ya, hukum ini membuat saudaraku, sayap pesawat ini ya menghasilkan kekuatan yang daya angkat ya, yang lebih kuat dari daya tarik gravitasi. Pesawat ini enggak jatuh tapi dia terbang tinggi, saudaraku. Demikianlah kita. Kalau kita diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, ya, memenuhi kita, saudara, maka kita ada gerakan dalam roh yang menyebabkan hukum roh bekerja, saudaraku, sehingga apa yang terjadi? Kita tidak jatuh ke dalam hukum dosa. Sebaliknya, kita oleh hukum roh dibawa terbang tinggi, saudaraku. Wow, ini keren. Nah, makanya saudara, ayo praktekin penuh Roh Kudus tadi tiap hari kayak Barnabas, dipimpin Roh Kudus, diborgol sama Roh Kudus, ya. Nah, di apa itu, saudaraku, ya? Kita dibawa oleh Roh Kudus, ya. Kemudian saudara, kita akan mengalahkan daging nanti. Kita akan mematikan perbuatan-perbuatan daging. Nah, tapi saudara, ada satu lagi prosesnya. Ya, nah ini nggak boleh lupa. Ya, 2 tadi, D yang pertama dipenuhi Roh Kudus panjang hari, kedua pimpin Roh Kudus, ditawan Roh Kudus. Ya, saudaraku, diborgol Roh Kudus, dibawa oleh Roh Kudus, ya. Sehingga saudara kita saudaraku, ya, nggak lagi bisa pakai kekuatan kita, kekuatan roh. Ya kan? Kalau saudara diborgol sama polisi, apa yang terjadi, saudara? Ya, bukan saudara lagi. Saudara mesti ngikut polisi itu kemana, ya saudara ikut. Ya. Nah, waktu saudara ikut dia akan bawa saudara. Ya. Nah, itulah saudaraku, ya, kita penuh dengan Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus. Nah, sampai situ cukup enggak? Ada satu langkah lagi. Ini yang ketiga, saudara. Ya, next kita lihat, kita mesti dilatih Roh Kudus
Di mana? Di padang gurun. Ya, di mana saudaraku supaya terjadi ya kekuatan roh yang memimpin kita itu, saudara. Dia sendiri yang melawan kekuatan daging itu, saudara. Ya, nah itu terjadinya di padang gurun, saudara. Ya, nah mari kita lihat Lukas 4 ayat 1 sampai 2. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke Hawaii. Amin. Yang bilang amin ini pasti ngantuk dia, saudara. Belum bangun kali ya. Dibawa oleh Roh Kudus ke Disneyland. Amin. Amin lagi. Ya, pasti ini ngantuk ini, saudara ya. Dibawa kemana? Padang gurun. Nah, untuk apa? Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Itu dia, saudara. Ya, jadi kita hanya bisa mematikan daging ya dengan bantuan Roh Kudus ya kalau kita ya saudara tadi dibawa Roh Kudus kemana? Ke padang gurun. Nah, Yesus aja dibawa ke padang gurun. Apalagi wiwit. Udah diborgol tadi ya, saudara. Langsung Roh Kudus bilang, sini ikut saya. Kemana Tuhan? Ke padang gurun, sayang. Ya, nah kita ikut dia, saudara. Ini dia. Saudara rela nggak diborgol ke padang gurun ya? Nah kita nggak rela, suka. Aduh, padang gurun. Nah, Roh Kudus bilang, ya, nah, tidak ada cara lain untuk kamu menghasilkan buah. Kamu mesti kayak Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu modelnya kamu. Ya, dia gurunya kamu pemagangnya dia, kamu harus satu kuk sama dia, itulah borgolnya. Kamu satu kuk sama dia, ya, itu kan borgol, saudara. Kuk itu kan sapi senior, ya, diborgol sama sapi junior, ya, dikasih apa? Kuk. Nah, kamu jalan sama-sama dia. Ayo, ya, jalan sama-sama dia. Nah, kalau kamu jalan sama-sama dia, dia bawa kamu ke tempat latihan. Tempat latihan untuk kita mematikan daging, saudara, dan menghasilkan buah, namanya padang gurun. Jadi padang gurun itu bukan suatu situasi tertentu, waktu tertentu, ya, di mana musim tertentu. Aduh, Pak Untung, saya lagi masuk padang gurun nih, Pak Untung. Aduh, doain dong supaya cepat selesai ya, supaya nanti saya nggak lagi di padang gurun terus. Ya, nah memang ada season tertentu, saudara, kita diizinkan, ya, seperti Paulus bilang ada masa beririt-irit, ada masa berfoya-foya, ada masa beririt, ada masa kita kayak gitu, saudara. Tapi padang gurun bukan situasi tertentu, waktu tertentu aja. Padang gurun itu tiap hari, saudara. Ya, kita lihat, saudaraku, orang Israel 40 tahun, saudara, tiap hari ada di padang gurun mereka. Nah, saudara, padang gurun itu apa? Nah, intinya gini ya. Intinya bukan saudaraku, berapa lama 40 tahun atau apa, bukan. Tapi inti padang gurun itu gini. Kita masuk dalam ujian cobaan. Ya, itulah saudara padang gurun. Kita dilatih dalam situasi padang gurun, saudara. Nah, padang gurun itu bicara penderitaan-penderitaan yang kita alami, ya, di mana saudara kita harus menghadapi pencobaan, ujian. Ya, di situ ada ujian dan pencobaan. Nah, melalui itulah saudara kita bisa ya mendapat kesempatan untuk apa? Bergantung sama Roh Kudus, ya, ditolong oleh Roh Kudus. Ya, kalau nggak ada ujiannya, saudara, nggak ada krisisnya, kita nggak belajar apa-apa. Kita belajar itu, saudara, lewat padang gurun. Jadi itu adalah sekolah kehidupan yang terbaik, ya, di mana ada ujian. Coba kayak saudara sekolah aja, kalau nggak ada ujiannya, saudara nggak belajar apa-apa, ya kan?
saudara belajar itu karena dikasih ujian. Kalau nggak ada ujian, nggak belajar, jamin. Ya, itu pengetahuan cuma pengetahuan sekali terima. Oh iya ya, tapi nggak akan praktek karena ujian membuat kita praktek, saudara. Ya, ketika ada ujian, saya mesti praktek. Nah, itu dia, saudara. Jadi padang gurun itu adalah sekolah kehidupan sehari-hari. Dan itu tiap hari, saudara, kita diuji. Tiap hari kita, saudaraku, dicobai. Nah, makanya, saudara, kita ya mesti rela dilatih oleh Roh Kudus di padang gurun. Yesus saja dilatih, saudaraku, kemanusiaannya di padang gurun, dia menang. Karena dia penuh Roh Kudus, dia menang kan, saudara. Coba, apa yang mencobai dia? 3 hal ya yang kita sebut 3 akar dosa. Nah, inilah sumbernya keinginan-keinginan daging yang ada dalam tubuh kita. Nah, Yesus walaupun dia nggak punya akar dosa ini, saudara, karena Yesus nggak punya benih dosa ya, dia tidak berdosa, tapi tubuhnya sama kayak kita, saudara. Ya, jadi di dalam tubuhnya ya dia bisa dicobai. Nah, tapi Yesus luar biasa, saudara. Yesus menang dalam 3 pencobaan itu. Keinginan daging, keangkuhan hidup, dan keinginan mata. Coba lihat, pertama dia masuk padang gurun, ya, apa yang saudaraku dia hadapi? Dia disuruh rubah roti jadi batu jadi roti, ya kan? Tapi dia menang. Dia mengutip firman Allah. Manusia hidup bukan hanya oleh roti saja, tapi dengan segala perkataan yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Ya, dia menang. Kedua, dia disuruh lompat dari bubungan bait Allah. Itu keangkuhan hidup, saudara. Ya, kalau dia mau lompat, Yesus bisa aja, saudara. Ya, tapi ya, saudara, dia ngikutin keangkuhan hidupnya. Dia nggak mau, saudara. Dia menang. Nah, kemudian dia ditunjukin dunia ini dengan segala kemuliaannya. Setan bilang, sembah aku. Segala hal ini yang sudah diberikan kepadaku akan kuberikan kepada kamu. Ya, apa itu, saudara? Keinginan mata. Ya, cinta dunia ini, saudara. Yesus tidak mau. Ya, saudara, Yesus menang. Ya, nah, saudara, dia menang atas pencobaan dari 3 hal ini, saudara. Keinginan daging, keangkuhan hidup, ya, apalagi, saudara, keinginan mata. Dia menang. Kenapa dia menang? Supaya kita bisa menang, saudara. Dia lakukan ini bukan untuk dirinya, karena Yesus nggak berdosa. Ya, Yesus, saudaraku, beda sama kita, saudaraku, ya. Dia tapi datang sebagai manusia yang tubuhnya sama, ya, punya kelemahan kayak kita, saudara. Tapi, saudara, dia menang atas 3 hal ini. Kenapa dia menang? Karena dia penuh dengan Roh Kudus, saudara. Nah, saudara mau menang, sama. Saudara harus penuh Roh Kudus. Dan Roh Kudus bawa saudara ke padang gurun. Harus ada ujiannya. Harus ada pencobaannya. Baru saudara praktek mengalahkan daging. Dan kemudian apa, saudara? Berbuah roh. Nah, itu yang kita mesti praktekin. Jadi, saudara, praktikalnya gimana? Nah, praktikalnya gini, saudara. Setelah saudara penuh Roh Kudus setiap hari, langkah pertama setiap hari, nah, Roh Kudus mulai pimpin saudara. Ya, di borgol, saudara dekat sama Roh Kudus. Ya, karena Roh Kudus tinggal sama saudara kan. Saudara nyatu sama dia, dibawa, saudara dibawa oleh Roh Kudus. Jadi tawanan roh katanya, saudara. Ya, ini dia, tawanan roh. Saudara dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus mulai ya bawa saudara kemana? Ke padang gurun. Ya, apa itu, saudara? Di situ saudara belajar. Karena padang gurun itu adalah universitas, ya, penderitaan, jurusan pukulan-pukulan berat, ya, saudara? Fakultas pukulan-pukulan berat, jurusan tutup mulut. Nah, tapi jangan takut, saudara. Roh Kudus tidak akan mengizinkan kita dicobai
lebih dari kekuatan kita. Nggak akan. Ya, dia dijamin, saudara. Makanya masuk padang gurun itu, ya itu apa, saudaraku? Ya, jaminannya kita pasti menang. Kenapa, saudara? Karena Tuhan itu setia, tidak mengizinkan kita dicobai lebih dari kekuatan kita, saudara. Justru dia tahu kadar yang kita mesti alami di padang gurun, sehingga membuat kita menang. Sehingga kita, saudaraku, makin naik kelas. Iya dong, kalau saudara sekolahnya SD, ya kan? Disuruh apa, saudaraku? Diujinya, ya apa, saudaraku? Kalkulus. Yang saudaraku, kalkulus itu ya, itu saudaraku, aduh paling susah dalam matematik. Ya, saudara, itu tingkat 1 kan belajarnya. Anak SD diuji kalkulus, ya semaput, saudara, ya nggak mungkin bisa menang. Nah, Tuhan itu ya begitu, saudara. Dia tahu kalau ukuran jiwa baru, saudara. Nah, setan apa yang diizinkan? Tuhan tahu ya, setan jiwa baru juga, ya kan? Yang belum lulus akademi persetanan, ya kan, saudara? Itu yang diutus. Dan saudara diuji di situ oleh Tuhan, dicobai oleh iblis. Ya, supaya apa, saudara? Supaya menang. Ya. Tapi kalau tingkat Pak Untung, setannya mesti yang udah lulus akademi persetanan, ya kan? Baru mempan, baru Pak Untung belajar, ya kan? Nah, kalau dia nggak dikasih, saudaraku, kelas itu pencobaannya, ya dia nggak menang, saudara. Dan dia nggak bisa naik kelas, dia nggak bisa makin baik, saudara. Itulah cara Tuhan, saudara, membuat kita ya bisa menang, ya. Yaitu kalau ada pencobaannya, kalau ada ujiannya. Kalau nggak ada, ya menang dari apa? Ya, jadi kita tiap hari, saudara. Program Roh Kudus adalah dia udah punya program, ya. Dia udah tahu ini yuyul apa yang mesti dihadapin hari ini. Roh Kudus sudah tahu. Dia akan bawa yuyul latihan ini ya hari ini ya. Karena kamu belum menang. Kemarin kamu itu masih suka menghakimi istri kamu misalnya. Ya ini misalnya aja, tapi kalau ya benar ya apa-apa bertobat. Amin. Ya yuyul misalnya belum menang terhadap apa, saudara? Ya, misalnya masih suka menghakimi pasangannya. Ya udah, Roh Kudus bilang, "Siap, siap. Oke, aku bawa kamu ke padang gurun. Hadapin ini." Nah, nanti di situ Roh Kudus nggak tinggalin kita, saudara. Ingat, kita ini tawanan roh, udah diborgol. Kita istilah orang Hokiannya becau, nggak bisa lari, saudara. Ya, nah kalau kita coba berontak, sakit tangan kita udah diborgol, ya kan, saudara. Nah, kita menghadapi itu, ayo dengan rela, saudara mesti menghadapi. Ya, diizinkan Tuhan nanti. Ya, saudara dipicu membuat saudara ya harus praktek. Nah itu dia. Itu Roh Kudus mentor kita keren banget, saudara. Ya. Nah, mentoringnya itu ngeri-ngeri sedap. Ya. Awalnya ngeri-ngeri, tapi kalau kita nyerah sama Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, ya ditawan oleh Roh Kudus, maka apa yang terjadi, saudara? Kita akan menang. Kita akan matikan perbuatan daging di padang gurun itu. Dan kita kemudian, saudaraku, berbuah roh. Wow, ini keren. Nah, saya kasih contoh aja, saudara, ya, supaya langsung ngerti. Kemarin ada satu yang bersaksi. Ya, dia bilang, "Pak, beberapa waktu yang lalu ya, dia bersaksi, dia bilang, dulu Pak, saya ini orangnya paling yang nggak bisa terima kalau saya ditekan sama pemimpin di tempat kerja. Aduh, saya bisa seharian nggak enak itu. Bisa kecewa, marah, ya. Akhirnya respon saya nggak baik, nggak jadi kesaksian Pak di kantor. Nah, saya sadar ini perbuatan daging ini. Ya, tapi gimana cara matiinnya? Nah, saya baru ngerti Pak waktu saya diajarin pelajaran-pelajaran ini. Ya,
Pak Edi sharing, saya baru nangkep. Ternyata kita mesti penuh roh tiap hari. Ya udah, saya taat, saya penuh Roh Kudus. Pagi-pagi saya udah mempersembahkan tubuh saya. Benar, Roh Kudus take over. Ya, kemudian Roh Kudus tawan saya, ya kan? Nah itu dibawa sama Roh Kudus. Ya, dibawa kemana? Ini dia. Dibawa ke padang gurun, Pak. Ya, hari itu saya penuh Roh Kudus. Hari itu Roh Kudus bilang latihan. Sekarang latihan. Nah, latihannya gimana, saudara? Dia diizinkan, ditekan sama bosnya hari itu, sama pemimpinnya ditekan. Ya, waduh. Waktu ditekan itu muncul kan? Kedagingan udah pengen muncul lagi. Udah pengen marah, udah pengen ngamuk, udah pengen saudaraku beresponnya seperti daging ini. Ya, tiba-tiba saudara, Roh Kudus mulai, ya, Roh Kudus mulai menjamah dia, saudara. Dan dia bilang gini, Roh Kudus ngomong, ayo, sekarang kamu pergi cari tempat yang sepi. Tempat yang paling sepi di mana? Toilet, saudara. Ya, di situ Roh Kudus bilang, ayo, bergantung sama aku sekarang. Ayo, kamu penuh Roh Kudus. Ya, tiba-tiba saudaraku dia dilawat di apa itu, saudara, di toilet itu dia basah roh. Dia mulai basah roh, kira maka syandara maka takia. Tiba-tiba Roh Kudus take over, saudara. Ya, dia mulai berdoa dalam roh. Roh Kudus berdoa dalam diri dia. Ya, saudara, membawa dia bisa mengatasi kelemahan-kelemahan dia. Nah, kalau Roh Kudus yang berdoa dahsyat, saudara. Ya, tiba-tiba dia merasa kekuatan yang begitu kuat dalam diri dia. Sehingga, saudaraku, kedagingannya mati. Hari itu mati. Ya, tiba-tiba saudaraku dia bisa damai, sejahtera, sukacita. Roh Kudus bilang, ayo balik ke ruangan kamu kerja. Dia balik, saudaraku, dia beda responnya sama biasanya. Biasanya dia ngamuk, saudaraku, ya, bersungut-sungut, nyalain orang lain, ya, sampai teman-temannya semua bingung. Hari itu dia begitu ditekan sama pemimpinnya, kok dia bisa senyum, damai, tenang, nggak marah. Nah, itu saudara, buah roh mulai bermanifestasi. Nah, itu dia, saudara. Wah, dia bilang seneng banget, ya, bener. Ya, memang ngeri-ngeri sedap. Ya. Lebih baik kita ngeri-ngeri sedap daripada kita hidup dikuasai kedagingan kita. Itu sedap ngeri-ngeri. Ya, pertamanya sedap, ujungnya ngeri, men. Ya, tapi kalau kita hidup dipimpin roh, ngeri-ngeri sedap. Awalnya ngeri, ujungnya sedap. Nah, kita lihat buah roh bedanya dengan perbuatan daging. Next, ini yang terakhir. Nah, kita lihat, saudara, berikutnya. Ya, jadi saudara, kalau kita nggak dipimpin roh, ya, kalau kita nggak, saudaraku, ditawan roh, dipenuhi oleh roh, dibawa ke padang gurun untuk latihan, maka perbuatan daging nggak akan mati. Perempuan tadi, saudara yang bersaksi. Kalau dia nggak penuh Roh Kudus, dipimpin roh, ditawan roh, kemudian saudaraku dia apa? Dia terus, saudaraku, ya, dibawa ke padang gurun, dia nggak rela. Nah, perbuatan dagingnya, saudara, ya, akan bermanifestasi. Ya, makanya dia sama. Orang lain lihat dia bilang gini, engkau masih seperti yang dulu. Ya, yang dulu kayak gimana? Kamu kok nggak berubah, ya? Itu lagi. Capek deh, ya. Nah, ini dia, saudara. Perbuatan daging telah nyata. Yaitu apa? Percabulan. Nah, semua dosa seks masuk dalam kategori ini, percabulan. Kecemaran, ya, apa itu? Najis hidupnya, saudara. Hawa nafsu. Hawa nafsu itu apa, saudara? Ya, memuaskan keinginan ego, itu hawa nafsu. Ya, penyembahan berhala, apa itu, saudara? Penyembahan berhala itu adalah segala sesuatu yang saudara anggap lebih penting dari Tuhan, lebih utama dari Tuhan, lebih berharga dari Tuhan, itu adalah berhalamu. Ya, maka itu menguasai saudara, itulah perbuatan daging. Sihir,
Apa itu sihir, saudara? Sihir adalah usaha untuk menguasai orang lain, ya, atau mempengaruhi orang lain melakukan apa yang kita mau dengan kekuatan daging. Ya, misalnya kita pengen anak kita ya melakukan apa yang kita mau. Ya, nak, kamu ke sana, nak. Kemana, mah? Ya, beliin sabun misalnya, ya. Aduh, mah, ya, aku lagi nggak sempet, mah, nggak bisa. Pergi nggak lu? Ya, mama bilang, kamu sayang mama nggak? Nggak sayang mama ya? Kamu memang anak yang nggak sayang mama. Nah, itu saudara, ya, guilty feeling, dibikin guilty feeling supaya dia beli sabun. Itu sihir. Banyak nenek sihir di sini, ya. Di rumah banyak nenek sihir dan kakek sihir, saudara. Saling sihir, ya, supaya melakukan apa yang kita mau, kita intimidasi, kita dominasi, kita manipulasi. Nah, ini dia, saudara. Itu sihir. Ya, di dalam rumah tangga banyak sihir, itu buah daging. Perseteruan, perselisihan. Gimana jadinya kalau kompak kedagingan, saudara? Munculnya ini, perseteruan, perselisihan. Gimana mau kompak? Nggak bisa kompak. Akhirnya kompak bubar. Yuk kita bubar yuk. Ayo kita kompak bubar ya. Ya udah kompak ya, bubar. Ya benar, saudara. Iri hati. Nah itu. Amarah. Amarah itu bukan cuma marah sekali-sekali. Ini marah terus-terusan dan marah yang merusak. Amarah, ya. Kepentingan diri sendiri, tuh pecidraan. Pecidraan itu apa, saudara? Ya, selalu menyakiti orang. Roh yang menyakiti orang itu pecidraan. Dia selalu bikin cidra. Ya, dia baru bikin cidra sama adiknya ini. Besok dia bikin cidra lagi sama kakaknya. Ya, pencidra dia. Ya, nah itu pecidraan. Terus roh pemecah. Nah ini, nggak bisa bersatu. Daging nggak bisa bersatu, saudara. Perbuatan daging. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah, kalau saudara lakukan ini sebagai gaya hidup, berarti saudara belum lahir baru. Ya, orang yang lahir baru, dia benci sama ini, saudara. Ya, kayak Paulus bilang, ya aku benci, yang aku benci, dia benci. Cuman dia nggak bisa menang. Nah, itu udah lahir baru. Tapi kalau saudara nggak anggap ini masalah, biasalah, berbuat ini biasa. Nah, saudara belum lahir baru. Ya. Nah, kalau saudara lahir baru, saudara berusaha tidak mau ya melakukan perbuatan daging. Artinya, saudara nggak menghidupi ini sebagai gaya hidup. Enggak, saudara nggak mau. Tapi saudara jatuh lagi. Jadi orang benar bisa jatuh dalam perbuatan daging, tapi dia sadar itu nggak benar. Ya, dia mau bangkit. Dia pasti mau bangkit lagi, saudara. Cuma dia frustrasi, jatuh lagi. Dia mau bangkit, jatuh lagi. Ya, nah, gimana caranya, saudara? Makanya kita mesti penuh roh, ditawan oleh roh, dipimpin oleh roh. Izinkan Roh Kudus bawa saudara ke padang gurun. Dilatih. Nah, ini dilatih untuk matiin ini. Ini nggak bisa mati kalau nggak ada latihannya. Latihannya di mana? Di padang gurun. Kayak yang perempuan tadi bersaksi. Dilatih, saudara. Nah, waktu dilatih itu, saudara, kita bisa mengandalkan roh dan mematikan perbuatan-perbuatan ini. Akhirnya ini tidak keluar kayak perempuan tadi. Ya, saudara, dia tidak jadi kecewa, bersungut, marah-marah. Malah dia, saudaraku, keluarnya buah roh. Nah, kita lihat buah roh itu apa, saudara? Buah roh itu yang sebelah kanan. Tetapi buah roh ialah, nah, bukan buah-buah roh, tapi buah roh. Ya, singular. Ya, tunggal, bukan jamak. Kenapa buah roh tunggal, saudara? Karena ini buahnya Roh Kudus, bukan buahnya kita. Ini buahnya Roh, hasilnya Roh Kudus, saudara. Ya, jadi saudara, Roh Kudus ya itu punya sifat-sifat ya
9 sifat ditulis di sini, saudara. Tapi itu satu kesatuan, nggak bisa dipisahin. Ya, karena itu sifat. Ya, Edileo punya 9 sifat. Ya, masa saudara sifatnya kadang-kadang ya saudara, saya sifatnya 3, besok 5. Enggak dong. Kalau saya punya 9 sifat, ya 9 sifat itu ada semuanya pada saya. Ya. Nah, kalau saya, saudaraku, ya misalnya bekerja dalam diri, misalnya lah, saya adalah roh. Ya, Edileo itu roh. Kalau saya masuk ke dalam Pak Untung, ya saya yang bekerja di dalam diri Pak Untung, yang kelihatan sifatnya Edileo bermanifestasi dalam diri Pak Untung. Karena saya bekerja di dalam diri Pak Untung. Ketika saya bekerja, yang muncul adalah 9 sifatnya Edileo. Demikianlah Roh Kudus, saudara. Kalau dia yang bekerja, dia yang udah penuhi kita, dia yang tawan kita, dia yang, saudaraku, memimpin kita tiap hari, maka yang keluar adalah buah roh. Nah, buah roh itu apa? Kasih. Ya. Nah, kasih di sini kasih agape, saudara. Bukan kasih manusiawi. Ya. Jadi kalau saudara penuh Roh Kudus, yang bekerja apa? Kasih agape. Roma 5 ayat 5, kan? Kasih Allah, nah kasih agape, telah dicurahkan merata ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. Makanya kalau saudara nggak penuh Roh Kudus, yang saudara praktekkan bukan kasih agape, ya, yang saudara praktekkan kasih manusiawi. Kalau kamu mengasihi aku mengasihi kamu. Ya, kalau kamu baik sama aku, baru aku baik sama kamu. Itu kasih timbal balik, kasih kedagingan itu, saudara. Yaitu kasih manusiawi yang bersyarat. Kalau kasih Allah tidak bersyarat. Satu arah, sempurna, keren, saudara. Ya. Nah, terus sukacita, damai sejahtera. Damai yang diberikan oleh Roh Kudus, saudara. Itu damainya Yesus sendiri yang tidak bisa diambil dari dunia ini. Mau pandemi kayak kita dianiaya kayak, ada damai, ada rasa aman yang saudaraku nggak bisa diambil dari diri kita. Makanya kita bingung kenapa gereja mula-mula, saudara, dianiaya, dibakar, dikasih makan singa. Mereka begitu damai, saudaraku. Ya, itu diceritakan oleh orang-orang Romawi yang non-Kristen. Betapa mereka, saudaraku, bingung. Ini agama ini hebat banget. Ya, orang yang percaya sama Yesus kok tenang banget. Ya, mereka penuh kasih. Ya, mereka bisa berkorban satu dengan yang lain. Mereka ada damai, tenang, dikasih makan singa. Ya, mereka datangi singa itu, bilang, "Makan saya cepat, makan saya." Ya, saudara. Wow, itu luar biasa sampai orang dunia bingung, saudara. Sabar. Nah, ini sabar. Kok bisa? Ya, karena ini kesabarannya Roh Kudus. Kemurahan. Ya, coba. Murah itu artinya apa? Gampang ngampuni orang. Berapa kali? 70 kali 7 kali dia bisa ngampuni. Hebat sekali. Kalau pakai kekuatan kita, 7 kali udah gua gampar itu orang, ya kan? Gua udah nggak tahan, kata Petrus. Berapa kali sebenarnya Tuhan batasnya? Tuhan bilang, Petrus, bukan 7 kali, 70 kali 7 kali. Ya, itu kebaikan. Nah, makanya Barnabas disebut orang baik. Karena dia penuh Roh Kudus, keluarnya buah roh. Dia begitu penuh Roh Kudus sampai kebaikan Roh Kudus nampak dalam hidupnya. Kesetiaan, Roh Kudus itu setia, saudara. Ya, jadi makanya dia nggak pernah ninggalin kita. Ya, nah kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita juga akan setia, setia sama Tuhan, setia sama pasangan kita. Kita nggak mau, saudaraku, berkhianat, nggak mau berzina, ya, tidak mau punya punya will. Kita akan setia, lemah lembut, saudara. Wah, lemah lembut ini ya diarahkan kemana? Ya, dia mudah diarahkan.
mudah taat, ya, penguasaan diri. Wow, keren. Ya, kita bisa menguasai diri. Ya, kalau dia lagi pacaran, saudaraku, dating, ya, dia bisa tahan, bisa kuasai diri. Ya, dia tidak, saudaraku, main embat aja keperawanan dari, ya, ceweknya, saudara. Nah, itu, ya, kalau saudara nggak penuh Roh Kudus, ya udah diembat, ya kan? Belum nikah udah diembat. Nah, coba lihat kiri kanan, ada tukang embat nggak, ya, saudara? Nah, ini nih, saudara, kita mau punya buah roh. Kalau punya buah roh, luar biasa, saudara. Nah, gimana menghasilkan buah roh? Ya, 3 langkah tadi. Pertama apa? Kunci pertama, dipenuhi Roh Kudus sepanjang hari. Kedua, dipimpin oleh Roh atau ditawan oleh Roh, ya, saudara, sepanjang hari, supaya kita supaya kita tidak memakai kekuatan kita lagi, ya, tapi dengan kekuatan Roh. Yang terakhir, saudaraku, mesti dilatih oleh Roh di padang gurun. Siap? Nah, kalau siap, mari kita praktek. Semangat, saudaraku. Dan saya percaya saudara pasti berbuah roh, ya, karena saudara orang benar, ya, saudara pasti menghasilkan buah karena Roh Kudus sudah ada di dalam saudara. Mari kita dipenuhi dengan Roh Kudus dan menghasilkan buah. Haleluya. Tuhan, aku doakan setiap peserta anak-anak-Mu, Tuhan, yang ada di mesbah doa ini. Kami yang dengar firman-Mu, Tuhan, termasuk hamba-Mu, Tuhan. Kami mau taat, kami mau praktek, kami mau, Tuhan, praktekkan 3D ini, dipenuhi dengan Roh Kudus sepanjang hari, dipimpin atau ditawan Roh Kudus setiap hari, Tuhan. Dan kami tidak mau pakai kekuatan kami lagi, melawan dosa. Kami mau dipimpin, ditawan oleh Roh, dan dibawa ke padang gurun untuk kami, Tuhan, latihan tiap hari, Tuhan. Dan kami pasti menang, karena kami adalah lebih dari pemenang. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik. Puji Tuhan. Saya percaya Tuhan memberkati saudara lewat firman yang kita dengar. Nah, kita masih ada kira-kira ya mungkin 10 menit. Ya, kesempatan ini yuk kita pakai kalau ada yang mau bersaksi, meneguhkan saudara dapat apa, ya, atau ada yang mau bertanya. Silakan. Saya serahkan kembali ke siapa yang bertugas. Ya, Wiwi. Kak Edi. Thank you banget, Kak Edi. Ini 3D hari ini belajar ya. Jadi dipimpin, ditawan, sama dilatih oleh Roh Kudus. Nah, ini kesempatan yang baik nih. Pasti banyak banget nih. Tapi antri ya. Ini cuma 10 menit loh. Jadi jangan sampai kesalip ya. Pokoknya cepat-cepatan aja. Siapa yang mau tanya, langsung deh. Silakan. Ada? Silakan. Biasanya masih sesuatu yang dapat pencerahan itu, wow, awesome, ya, jadi nggak keburu tanya. Kalau saya bukannya nanya, Pak Edi, sebetulnya saya pinawar yang D terakhir itu. Oh, nggak bisa, Wid. D1, D2 Tanpa oke itu, lah. D3. karena kita punya kepercayaan yang salah tentang padang gurun. Karena kita, prinsipnya memang kita nggak suka sama penderitaan, kan? Nah, tapi kalau kita rubah paradigma kita akan dengan sukacita menghadapi padang gurun, ya. Jadi saudara percaya atau nggak percaya akan berhadapan dengan padang gurun. Lebih baik lu percaya deh, ya. Kalau nggak percaya tetap masuk padang gurun, ya. Jadi itu cara pandangnya, oke? Ada Edi, saudara? Ya, ini silakan. ada teman kompak saya di sini, Pak, namanya Bu Sari. Saya itu Ya. melihat gini, kita tuh melihat ya bahwa hidup mereka ini, sekeluarga ini seperti yang terakhir itu loh, Pak. Dari mulai waktu itu suaminya tuh Pak Seno tuh leukemia, disembuhkan oleh Tuhan, terus kena hajar COVID dengan komorbid yang luar biasa, disembuhkan oleh Tuhan, dan sekarang masih tetap masuk pada padang gurun lagi, Pak. Jadi tapi yang saya belajar gini, bahwa kesetiaan hati
keluarga ini gitu loh. Nah, masih ada nggak ya Bu Sari ya? Pak Seno, Bu Sari masih ada? Masih, Pak. Oke Bu. Ini Wah, Kak Edi, Bu Sari ini lokasinya di Semarang. Iya. Jadi mungkin Bu Sari bisa meneguhkan nih, kayak seperti yang tadi Kak Edi ceritakan ya, bahwa yang disampaikan Kak Edi itu sebetulnya saya melihat itu semua yang Ibu lagi alamin, Bu. Gimana Bu? Bagaimana penyertaan Tuhan? Bagaimana pimpinan Tuhan? Silakan Bu. Iya, selamat pagi teman-teman semua. Pagi ini sungguh sangat luar biasa apa yang disampaikan Pak Edi mengenai Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita. Sekali apa yang saya alami dan selalu saya alami dalam pergumulan hidup saya, bahwa menghadapi ujian di padang gurun, memang kalau kita sudah ada Roh Kudus itu yang menguatkan setiap ujian saya bersama mendampingi suami. Memang tidak mudah apa yang saya alami, tetapi saya punya Roh Kudus yang tinggal. Setiap proses demi proses yang saya alami, Roh Kudus menuntun saya dan memberi kekuatan buat. Kemarin itu kan suami kena COVID 1 bulan di rumah sakit, itu sembuh dari COVID dan melewatinya itu sungguh luar biasa karena ada komorbidnya. Betul sampai wah, Pak Ardiaseno itu sudah sembuh dari COVID dan melewatinya itu sudah luar biasa karena ada komorbidnya. Saya bilang Pak, itu semua pertolongan Tuhan. Dan hari Kamis kemarin itu cek lab darah, HB-nya turun 7 ya. Memang hari Senin kemarin adalah dijadwalkan untuk pergi ke dokter. Tetapi waktu itu suami sudah nggak kuat, saya naik Grab, dia merasakan lemas dan pusing. Saya nggak kuat kalau naik motor. Biasanya memang kami naik motor, saya yang nyetir kemana-mana ke rumah sakit, saya nyetir naik motor. Terus saya naik Grab, saya antar ke IGD. Di waktu masuk IGD HB sudah turun jadi 5. Nah, sudah jadi 5 HB-nya, hemoglobinnya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, oke, saya selalu bersyukur apa yang saya alami setiap proses demi proses sejak suami izinkan leukemia, sakit COVID, keluar masuk rumah sakit. Tetapi penyertaanmu luar biasa. Saya hanya minta Tuhan, sediakan darah 2, sediakan kamar gitu. Jangan sampai saya seharian di IGD tidur di lantai, Tuhan. Saya hanya bilang sama Tuhan, Tuhan semua yang saya minta Tuhan memberi. Dan saya juga bingung kemarin sempat anak-anak saya tinggal di rumah yang satu saya titipkan. Saya kemarin hari Senin saya pulang ke rumah, saya ngurus anak-anak dulu. Ini ya gimana ini semua saya titipkan di mana? Saudara saya titipin, kalau titipin dua-duanya dia nggak mau. Gitu. Terus akhirnya saya mikir mau ke Ambarawa. Tuhan menuntun saya waktu saya mau bawa ke Ambarawa. Kalau saya bawa sendiri karena waktu saya nggak bisa, saya harus kembali lagi ke rumah sakit untuk ngurus suami di IGD. Terus Tuhan kayak Roh Kudus kayak menuntun, telepon ibu ini, ibu si teman saya, temannya suami itu, namanya Ibu Desi. Kamu telepon. Ya, saya disuruh Tuhan, saya kayak Roh Kudus menuntun. Saya telepon ibu itu. Dia pas posisi ada di dekat rumah saya, di area dekat rumah saya. Dia mengatakan, saya antar ya Mbak, gitu, anak-anak ke Ambarawa. Udah kamu ngurus suami aja. Kamu jangan naik Grab, eman-eman. Biaya Grab bisa untuk operasional di rumah sakit gitu. Itu satu, Tuhan sudah menolong anak-anak, terus dibawa teman saya, diantar ke kakak saya. Habis itu saya mengurus suami langsung ke IGD. Saya bilang, Tuhan malam ini saya harus dapat kamar. Memang antriannya begitu banyak untuk mendapat kamar. Saya bilang, saya percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkanku sejak suami izinkan sakit leukemia. Sampai sekarang pun pemeliharaanmu luar biasa. Sedetik tidak pernah Tuhan. Tuhan izinkan pun saya menerima dengan penuh sukacita. Setiap hari saya bersyukur dan tidak pernah saya mengeluh. Saya mengajarkan suami, jangan sekali-sekali kamu mengeluh, jangan sekali-sekali kamu menggerutu. Memang sulit, kesakitan yang kamu alami itu memang tidak mudah. Apa yang
Saya bisa merasakan kamu saat di rumah merasakan kesakitan. Saya bilang, "Ma, aku enggak kuat, sakit, Ma, sakit." Saya bilang, "Saya tahu itu penderitaan kamu, tidak mudah, tetapi belajar berkata, terima kasih Tuhan. Engkau bahwasanya sungguh sangat baik." Saya bilang itu, rancanganmu sungguh indah dalam kehidupan. Saya selalu mendukung suami saya seperti itu. Sampai teman-teman saya bilang, "Oh, luar biasa ya yang kamu alami. Mungkin kamu kalau tidak di dalam Tuhan kamu sudah enggak kuat." Iya, karena saya punya Tuhan Yesus. Saya bilang gitu. Iya. Saya andalkan satu-satunya dalam kehidupan saya. Terus habis Amin. itu malamnya saya diinfus dengan perawatnya. Saya malah mendapat kamar yang lebih bagus. Kamar yang seharusnya itu untuk ruang VIP. Tetapi saya dapat kamar itu bekas ruang VIP, tapi saya kan masih kelas 1, BPJS saya kan kelas 1, jadi saya malah mendapat kamar yang bagus, yang nyaman gitu. Nah itu pertolongan Tuhan. Jam 10 malam saya dapat kamar. Tuhan itu luar biasa. Makanya saya tenang menghadapi semua ini. Saya tenang. Saya nggak mau apa namanya istilah orang Jawa tuh kemerusung gitu. Tapi saya tahu bahwa Tuhan itu di samping saya. Setiap suami kemarin waktu di ruang isolasi, dia di COVID itu, dia bilang, "Mah, kemarin itu saya mengalami pergumulan benar. Kalau saya nggak kuat, saya bisa bablas atau nggak saya bisa gila. Benar-benar mental saya diuji, down sama sekali. Apalagi tidak ditunggu sama kamu." Saya bilang, "Kamu ada Tuhan Yesus di samping kamu. Kamu nggak usah khawatir." Aku bilang gitu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Bilang gitu. Iya. Tuhan memberi kesempatan kamu untuk melayani hidup. Suami punya lagu yang sangat dia sukai adalah hidup ini adalah kesempatan. Itu setiap hari dia nyanyikan di rumah. Hidup ini adalah kesempatan. Itu ya lagu yang dia sukai. Sama yang satunya, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, 2 lagu itu yang saya nyanyikan. Terus perkatakan iman itu. Lagu itu yang menjadi kesukaan dia gitu. Ya, Tuhan pelihara kehidupan saya. Saya bersyukur berada di lingkungan tim kompak Pak Wiwit yang memberi yang memberi semangat, dorongan, dan selalu menyupport kami sekeluarga. Iman kami semakin bertumbuh dalam setiap kehidupan kami. Apa yang Pak Edi sampaikan. Memang saya berada di padang gurun. Di padang gurun mengalami ujian, tapi Roh Kudus yang memberi kekuatan dalam kehidupan saya. Amin. Dan saya tidak pernah kekurangan. Tuhan pelihara. Ada aja berkat yang Tuhan kasih buat kehidupan saya, karena ekonomi saya memang katakan sulit, ya sulit. Tetapi saya tidak pernah saya bilang, "Tuhan, masa bodoh Tuhan. Aku gak ngerti Tuhan. Besok mau makan apa nggak bisa." Tapi saya percaya bahwa rancanganmu itu indah. Saya bilang, istilahnya saya ngomong sama Tuhan tuh kayak ngomong sama Bapa. Tuhan, saya butuh ini. Tuhan, saya nggak tahu Tuhan gimana. Wes Tuhan, aku pasrah. Gak ngerti ya Tuhan. Wes pasrah bongkoan gitu. Ya benar, saya pasrah bongkoan sama Tuhan. Tapi Tuhan memang luar biasa yang selalu memelihara setiap pergumulan hidup saya. Ya. Demikian kesaksian saya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, Kak Edi, tadi tuh kesaksiannya Bu Sari bagaimana dia tuh kayaknya lagi masuk di D3-nya gitu Kak Edi. Jadi kita melihat bahwa penyertaan Tuhan itu nggak lepas dari hidupnya mereka gitu Kak Edi. Betul. Nah, saudara dengar begini, kita langsung, waduh, saya mesti begitu baru saya masuk padang gurun. Enggak, tiap orang ada kasih karunia-Nya. Sekali lagi, dan Tuhan tahu tidak mengizinkan kita ya dicobai lebih dari kekuatan kita. Jadi padang gurun itu tiap hari kita ngalamin. Ya, itu bukan hanya satu event tertentu, musim tertentu kita masuk padang gurun. Enggak, tiap hari kita ada di padang gurun. Ya, padang gurun itu sederhana artinya sekolah kehidupan di mana kita mesti diuji, ya terus diuji, dan dari pihak setan kita dicobai.
Ya, tapi jaminan Tuhan adalah kita pasti mengalami kemenangan. Ya, jadi justru kita berbuah lewat itu. Ya, jadi jangan takut, saudara. Ya, saudara percaya nggak percaya padang gurun itu terjadi dalam hidup kita. Nah, siapa yang akan makin ya bersukacita dalam padang gurun? Orang yang percaya ada padang gurun. Orang yang menyangkal nggak ada padang gurun, nggak ada. Hidup saya nggak akan begitu. Terjadi begitu kan? Nah, dia bingung. Orang yang, loh, kok bisa terjadi? Saya pikir ikut Tuhan enak-enak aja. Enggak. Ya. Nah, Barnabas yang penuh Roh Kudus, saudara, di Kisah Rasul dia menasehati begini. Dia bilang, hendaklah kamu setia, ya, sebab orang yang masuk ke dalam kerajaan Allah harus menderita banyak sengsara. Waduh, harus mengalami banyak sengsara. Ya, itu yang nasihatin orang yang paling penuh Roh Kudus yang kita tahu di dalam Kisah Rasul, ya kan? Nah, luar biasa, saudara. Dia penuh Roh Kudus. Dia bilang, ya, berarti Roh Kudus sering bawa dia ya ke padang gurun, saudara. Puji Tuhan. Ya, kita jangan takut sama penderitaan. Ya, oke. Baik. Apa masih ada, saudara? Satu lagi. Cuman kalau ini ada. kayak tadi saya dapat yang tadi kayak tentang buah roh ya. Kalau selama ini kan pengertiannya kan buah roh kita, ternyata tuh banyak Roh Kudus gitu ya, bukan buah roh tapi buah roh ya. Hari ini sangat dong banget saya artinya sangat ini sekali dibukakan bahwa ya penting banget memang kalau kita mengandalkan Roh Kudus supaya buah roh itu sendiri nanti yang memimpin ya, yang menguasai kita. Jadi buah roh itu yang tadi yang selama ini ya tadi saya salah ngerti. Saya pikir ketika saya dekat dengan Tuhan nanti otomatis buah-buah rohnya, tetapi dengan itu buah roh sendiri, Roh Kudus yang menguasai buat hidup kita. Nah itu yang hari ini saya dapatkan. Ya. Puji luar Tuhan. Biasa. Ya. Oke. Masih ada, saudara? Satu lagi kalau masih ada. Ada, teman-teman? Masih ada lagi nggak? Kelihatannya udah jelas, tinggal praktek. Tinggal praktek. Ternyata padang gurun setiap hari ya kayak dia. Bukan masa-masa tertentu ya. Jadi bukan. Memang yang season tertentu kita lagi masuk padang gurun khusus gitu ya. Tapi kayak orang Israel tiap hari dia ada di padang gurun. Karena jadi Tuhan bukan sesuatu yang spesial. Iya, Tuhan mau ajarin dia bergantung sama Tuhan tiap hari. Oh, oke, ngerti. Iya kan? Jadi tiap hari kita diajar. Waktu kita nanti di keluarga lagi ngobrol sama istri, ingat loh, kita di situ ada ujian-ujiannya. Kita diizinin, untung kamu belum lulus nih dalam hal ini. Ayo, aku lagi mau latih kamu. Di mana tempat latihan yang terbaik adalah sekolah kehidupan itu ya, padang gurun. Ya, jadi universitas penderitaan, fakultas pukulan-pukulan berat, ya saudara, jurusan tutup mulut, amin. Haleluya. Fun ya, ikut Tuhan itu asik, saudara. Ngeri-ngeri sedap ya, daripada sedap ngeri-ngeri. Puji Tuhan. Oke, baik, saya kembalikan ya. Nanti minggu depan ya, Pak Untung kita. Iya, hari Rabu depan Kak Edi. Ya. Oke. Ya. Makasih Kak Edi. Baik. Terima kasih Kak Edi, luar biasa. Sampai ketemu praktek.